you? Yeah. Who is you? Push up, and I do. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Daniel Ronelli dan sini saya akan mempresentasikan bahan-bahan yang kami gunakan dalam pembuatan mind mapping KT. Oke, jadi yang pertama itu untuk sebagai bahan dasarnya, kami menggunakan alas 2 buah styrofoam yang berukuran 40 x 60 sebagai alas belakang, dan kemudian kami lapisi dengan kertas karton. Setelah itu kami gunting untuk menyesuaikan ukuran styrofoam. Dan pada awan-awan ini kami menggunakan karton yang dicetak menggunakan kertas. Kami menulis semua materi-materi kami di dalam awan-awan ini. Dan setelah itu kami menggunakan bola dunia sebagai porosnya, sebagai bentuk dari pusat telekomunikasi itu berasal. Dan juga kami menambahkan aksesoris untuk memenuhi kebutuhan mind mapping. Oke, jadi sekian saja dari mind mapping kali. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Daniel Ronelli dari kelas 1 TIJ. Dan sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping kami dengan judul Dasar Telekomunikasi. Dan saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu sejarah telekomunikasi. Kata telekomunikasi berasal dari kata tele yang berarti mengoperasikan jarak jauh, dan komunikasi yang berarti menyampaikan suatu pesan ke tempat lain, baik itu berupa surat ataupun simbol. Orang-orang zaman dahulu berkomunikasi menggunakan asap, merpati ataupun surat untuk sekedar pemberitahuan ataupun simbol bencana alam. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Hasbi. Yang kedua, peranan telekomunikasi. Peranan telekomunikasi adalah pertukaran informasi melalui jaringan, memungkinkan komunikasi tanpa hambatan jarak. Jaringan mendukung berbagai komunikasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan beberapa komponen seperti transmisi, panel, dan switching. Terima kasih. Yang ketiga, laju data, spektrum frekuensi, dan lebar jalur. Spektrum frekuensi menggambarkan tentang frekuensi dalam suatu isyarat. Lebar jalur sebagai medium komunikasi memainkan peran penting dalam mentransmisikan data atau suara dengan kelebaran spektrum frekuensi. Lebar jalur analog diukur dalam Hertz, sedangkan lebar jalur digital diukur dalam bps atau bit per second. Penggunaan lebar jalur besar meningkatkan biaya, sementara pembatasan lebar jalur dapat menyebabkan distorsi dan potensi kesalahan pada penerima. Dalam prakteknya, keseimbangan antara lebar jalur dan kualitas secara digital harus dipertimbangkan. 4. Konfigurasi jalur komunikasi adalah cara untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi. Konfigurasi jalur komunikasi bagi dua jenis, yaitu konfigurasi point to point dan multi domain point. Point to point adalah konfigurasi yang menghubungkan secara khusus dua perangkat yang akan sering berhubungan. Dan dua multi domain point. Point adalah sebuah konfigurasi yang menggunakan sebuah jalur untuk digunakan banyak perangkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Umar. Yang kelima, mengenal isyarat digital. Isyarat digital bisa juga disebut dengan isyarat discrete. Isyarat ini memiliki dua keadaan, yang biasa disebut dengan bit, yaitu keadaan 0 dan keadaan 1. Dalam praktiknya, komunikasi antar komputer sering mengalami perubahan antar isyarat, yaitu digital dan analog. Dengan adanya piranti modem yang menghubungkan dua komputer, dalam hal ini modem mengubah isyarat digital menjadi isyarat analog dalam sisi pengirim, dan mengubah isyarat analog ke digital dalam sisi penerima. Baik semuanya, pada materi ke-6 ini berjudul media transmisi. Media transmisi yaitu media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik dengan konduktor fisik. Terdapat 3 jalur pada media transmisi, yaitu high-speed wire cable, coaxial wire cable, dan fiber optic cable. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi media transmisi. Pertama, bandwidth, noise, dan radiasi. Jenis-jenis media transmisi terbagi menjadi 2, yaitu media transmisi terpadu, yang kedua yaitu media transmisi tidak terpadu. Dan yang terakhir, transmisi paralel dan transmisi serial. Pada transmisi paralel, sejumlah bit dikirimkan dalam satu waktu, sedangkan transmisi serial dalam setiap waktu hanya mengirimkan 1 bit. Hal ini menyebabkan transmisi paralel lebih cepat dibandingkan transmisi serial.